Tokonya rame. Hati-hati, belum tentu untung loh. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Kembali lagi bersama saya Adit, dan saya masih ditemani oleh konsultan Trigonal Software, yaitu dengan Mas Aziz. Tema kita kali ini tentang pencatatan keuangan dan laporan penjualan toko online. Betul ya Mas Aziz ya? Betul. Betul sekali. Kalau boleh saya bilang itu salah satu yang terpenting. Oke. Baik itu untuk toko online ataupun toko offline juga penting ya Mas Adit ya. Jadi ya dua-duanya membutuhkan laporan ini. Kalau boleh tahu nih Mas Aziz, ya penting apa sih sebenarnya? Ya, jadi dengan laporan ini kita bisa tahu sesehat apa bisnis kita Mas Adit. Oke. Ya, kita misalnya pengen berkembang, pengen punya cabang, itu kan kita harus tahu bisnis yang sekarang sebenarnya oke apa enggak sih. Itu karena setiap pengusaha, setiap usaha itu kan pasti pengennya untung ya Mas Adit ya. Betul sekali. Itu seperti itu. Selama ini kan banyak pemilik toko, baik toko offline atau online ya Mas Aziz ya. Ya. Itu kan semangat nih kalau jualan. Jualan, betul. Tapi kalau urusan catatan keuangan itu tuh kadang tuh nggak terlalu diperhatikan Mas. Betul. Tuh, jadi yang penting tiap hari terima uang dari hasil jualan, tapi sepertinya nggak kepikiran uangnya ini beneran untung atau cuma numpang lewat aja. Iya betul. Jadi teman-teman kita para pengusaha itu banyak Mas Adit yang jualannya itu sebenarnya nggak tahu untung atau rugi. Pokoknya dia taunya itu tokonya rame aja banyak yang beli. Tapi nggak tahu akhir bulan, giliran akhir bulan uangnya itu nggak ada, misalnya pas mau bayar listrik, bayar gaji karyawan dan sebagainya. Iya benar-benar. Ini Kan repot ya hal seperti itu. Oke, ini bahaya nih kalau sampai pas akhir bulan nggak ada uang ya buat bayar gaji karyawan, itu kan juga repot ya Mas Aziz. Betul, bahaya juga kalau misalnya mau kulakan, Ya. barangnya udah pada laku, kulakan, giliran mau kulakan, uangnya nggak ada, kan mau jualan apa? Bener ya, udah tutup tokonya ya kan ya. Bisa jadi Aduh, jangan deh amit-amit ya Mas ya. bahaya, betul. Tapi ini kan bisa dicegah ya Mas Aziz ya. Bisa. Langkah pertamanya apa nih kira-kira? Oke, yang pertama nih Mas Adit, Ya. kita harus berubah. Oke. Kita yang biasanya pakai cara lama, kita pakai cara baru. Yang biasanya males buat nyatet transaksi, ke depan kita harus rajin catat-catat semua transaksi. Nah, pertanyaannya nih Mas Aziz, apa aja sih yang sebenarnya harus dicatat? Oke, pertanyaan yang bagus Mas Adit, biar nanti teman-teman gak bingung. Saya ada panduan soal ini. Boleh nih. Oke, tapi sebelum itu ya kan, kita ada kopi di sini, mari kita ngopi. Oke, kita ngopi dulu. Ya. Oke, kita lanjut lagi Mas Aziz. Tadi Mas Aziz kan bilang ya, mengatakan punya panduan Betul. tentang apa aja nih yang harus dicatat di toko. Ya, betul. Oke, biar gampang, saya ada contoh SOP-nya Mas Adit. Boleh. SOP untuk pencatatan laporan keuangan. Oke, disimak ya teman-teman ya. Let's go. Yes. Oke, ini contoh SOP untuk pencatatan keuangan dan laporan penjualan. Baik itu untuk toko online ataupun nanti toko offline juga bisa ya Mas Adit ya. Jadi bisa dibilang untuk semua usaha lah. Kayak di sini ada 3 person yang bertanggung jawab. Yang pertama itu ada admin, Ya. yang biasanya itu mencatat, dan yang kedua itu finance, biasanya mencatat tapi lebih ke soal keuangannya, dan yang terakhir supervisor, biasanya ini bosnya nih yang ngecek hasil dari pencatatan. Oke. Nah, dimulai dari admin. Jadi pastikan admin itu mencatat semua transaksi Mas Adit. Ya. Semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Terus nanti setiap hari ya si admin itu akan merekap total penjualan hari itu. Misalnya yang terjual produknya apa aja, yang bayar cash berapa, yang bayar mungkin tempo atau bayar transfer dan sebagainya, itu harus ada catatannya yang jelas dan detail. Ya. Terus yang selanjutnya, setiap ada uang masuk dan keluar itu harus dicatat sama finance. Berapapun itu nilainya ya Mas Adit ya. Ya. Sekecil apapun, misalnya hanya sebatas bayar parkir, Ya. nah itu harus dicatat. Karena biasanya yang kecil-kecil itu kalau nggak diinput malah jadi selisih, nanti pusing tuh nyari. Betul sekali. Nanti setiap hari juga bagian finance itu diwajibkan melakukan pengecekan atau rekonsiliasi kas harian untuk memastikan catatan dia sama
nilai kas yang ada itu sama apa enggak. Nah, nanti dalam prosesnya itu pasti kan ada pengecekan, bisa sesuai bisa enggak. Kalau enggak ya biasanya finance juga akan koordinasi sama admin untuk mengecek transaksi yang tercatat dengan detail lagi. Takutnya admin ada penginputan tapi salah input dan sebagainya. Kalau sudah sesuai, nanti untuk bukti-bukti penjualan misalnya ada nota dan sebagainya itu juga wajib disimpan ya Mas Adit ya, baik itu nota penjualan atau mungkin nota pembelian dari supplier, agar kalau suatu saat kita perlu ya kita punya filenya dalam bentuk fisik. Nah, selanjutnya admin juga perlu membuat rekap laporan penjualan bulanan. Tadi kan hariannya sudah, berarti nanti juga di akhir bulan admin perlu membuat rekap laporan penjualan. Begitupun dengan finance. Finance juga harus punya rekap laporan kas bulanan. Oke. Nah, nanti si finance setelah menghitung, mencatat semua akan membuat yang namanya laporan laba rugi Mas Adit. Agar nanti tahu sebenarnya toko itu untung atau rugi. Nah, selanjutnya tugas supervisor adalah cek laporannya, misalnya rugi apa enggak, untung apa enggak dan sebagainya. Nanti itu bisa dicek dan nanti saat ada pengecekan mungkin kalau memang itu ternyata mungkin ada yang janggal atau yang enggak sesuai ya supervisor biasanya akan cek sama admin sama finance untuk mengecek benar enggak sih sebenarnya transaksi yang sudah dicatat itu. Itu. Dan yang terakhir pastikan ada yang namanya analisa laporan secara detail. Misalnya ternyata kok bulan ini rugi ya berarti bulan depan harus melakukan apa. Itu nanti masuk juga di bagian evaluasi. Jadi harus ada tuh evaluasi. Misalnya bulan ini untung ya berarti bulan depan gimana caranya biar lebih untung lagi. Nah, ini contohnya seperti ini untuk SOP-nya Mas Adit. Oke. Ini detail banget ya Mas Aziz ya. Betul. Seperti yang tadi saya sampaikan ya Mas Adit, jangan lupa setiap transaksi harus dicatat sekecil apapun itu nilai transaksinya ya, karena biasanya yang kecil-kecil itu yang bikin pusing nanti ke depan kalau nggak dicatat dengan baik atau bahkan nggak dicatat sama sekali. Itu seperti itu. Oh ya, dari pencatatan ini nanti bisa didapat laporan buat evaluasi kita berarti ya Mas Aziz ya. Ya, betul. Nah, biasanya berapa lama nih waktu yang dibutuhkan buat dapetin laporan penjualannya Mas Aziz? Ya, nggak ada 1 menit Mas Adit, kita bisa dapat laporan itu. Nggak ada 1 menit ya? Iya. Cepet banget ini, kan datanya banyak nih Mas Aziz ya. Dalam 1 hari misalnya nih ada minimal 10 transaksi penjualan. Nah, terus 1 bulan itu kan berarti kan sekitar 300 transaksi seperti itu ya. Itu baru transaksi penjualannya aja nih, belum lagi transaksi pengeluaran. Nah, kalau nyatetnya pakai IPOS, kita cukup perlu 1 menit untuk mendapatkan sebuah laporan. Bahkan nggak sampai 1 menit. Kalau kecuali kita tadi masih pakai catat manual, nah itu bisa berhari-hari mungkin ya Mas Adit ya mendapatkan sebuah laporan itu. Jadi hitungannya masih detik lah. Beberapa detik tinggal kita klik, otomatis kita akan mendapatkan laporan itu secara real time. Oke. Wah, ini IPOS berarti memudahkan sekali ya Mas Aziz ya. Betul. Tapi IPOS itu hanya menyediakan laporan penjualan aja atau gimana sih Mas Aziz? Tentu saja tidak ya Mas Adit ya, karena fiturnya juga lengkap, laporannya juga lengkap. Tadi ada laporan penjualan juga sebenarnya ada banyak sekali varian ya, seperti penjualan per pelanggan, per item dan sebagainya. Terus ada laporan kas, jadi kita bisa tahu pengeluaran kita, pemasukan kita selama sebulan misalnya itu berapa, sampai menghitung laporan laba. Jadi karena saat kita beli ke supplier kan harga modal tuh Mas Adit, pas kita jual kan harga jual, nah selisihnya dianggap sebagai laba kotor. Nah, nanti laporan akhir dari IPOS itu adalah laporan laba rugi Mas Adit. Di situ kita bisa tahu teman-teman itu nanti usahanya untung atau rugi dalam 1 laporan. Oke. Tapi nih Mas Aziz, kalau tokonya masih kecil nih, tuh kayaknya untuk laporan-laporan seperti itu belum terlalu perlu ya lah. Nggak juga sih Mas Adit, karena kalau toko kecil itu kan pasti ke depan pengen jadi lebih besar ya. Nah, dengan laporan itu nanti ya bisa jadi bahan evaluasi. Misalnya bulan ini bagus tapi bulan depan berkurang labanya, ya berarti apa nih yang harus dilakukan agar kembali lagi ke laba sebelumnya atau bisa meningkat terus setiap bulan. Oke, benar. Jadi perlu ya untuk teman-teman bisnisnya masih kecil, tetap perlu laporan tersebut. Apalagi yang sudah besar, nah itu wajib sih. Wah, kalau itu harus ya mungkin ya, kalau enggak nanti repot banget ya. Kita nggak tahu nih untung apa enggak ya kan, uang kemana juga kita nggak tahu ya kan. Betul.
Oke, oke. Terima kasih Mas Aziz ya. Nah, sekarang saatnya buat Mas Aziz memberikan closing statement nih. Silahkan Mas. Kalau nggak tahu uang toko larinya kemana, ya jangan kaget kalau tiba-tiba bokek pas mau kulakan. Catatan keuangan bukan catatan biasa, tetapi pondasi supaya toko bisa jalan terus dan berkembang. Oke, siap Mas Aziz. Terima kasih atas waktu dan insight-nya di Ngopi kali ini. Mas Adit. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.